Halo YouTube, di video kali ini saya ingin sharing ke teman-teman semua bagaimana cara menggunakan multicam atau multikamera untuk digunakan pada webinar Zoom. Nah, mungkin pada saat sekarang ini banyak ya yang mengadakan seminar melalui Zoom dan biasanya kan hanya menggunakan kamera pada laptop saja atau webcam. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara bisa menggunakan multikamera, jadi menggunakan beberapa kamera eksternal yang bisa dihubungkan dengan webinar Zoom. Nah, untuk dapat melakukannya kita perlu menyiapkan beberapa peralatan yang kita butuhkan supaya cara ini bisa terlaksana. Nah, langsung saja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa peralatan yang kita butuhkan ya. Antara lain yaitu sudah pasti kamera ya. Di sini saya menyiapkan 2 buah kamera. Lalu peralatan yang berikutnya yang kita butuhkan adalah switcher video. Di sini saya menggunakan switcher video dari Roland. Switcher video ini nggak harus tipe ini ya, teman-teman bisa menggunakan jenis-jenis switcher yang lain. Di sini hanya contoh saja. Lalu mungkin perlu TV monitor untuk mengecek sinyal dari kamera kita untuk previewnya. Lalu yang kita butuhkan adalah capture card. Jadi alat ini yang akan memasukkan sinyal video dari kamera ke laptop kita. Di sini saya menggunakan barang dari Blackmagic yaitu Intensity Shuttle, lalu laptop. Jadi urutannya dari kamera itu masuk dulu sinyalnya ke switcher. Dari switcher kita bisa lempar ke TV monitor untuk melihat sinyal gambar dari beberapa kamera kita ya. Jadi berapa banyak kamera yang bisa kita gunakan itu tergantung dari switcher ya. Kalau switcher ini dia bisa menampung sampai dengan 6 kamera. Nah, di sini saya hanya menggunakan 2 saja untuk contoh simulasi saja. Lalu dari switcher kita buang sinyalnya ke capture card. Nah, lalu dari capture card ini kita sambungkan ke laptop. Untuk Intensity Shuttle yang satu ini dia menggunakan kabel Thunderbolt ya. Jadi dia hanya khusus ke laptop Mac, nggak bisa ke Windows. Tapi untuk tipe yang satu lagi yang Intensity Shuttle yang USB itu bisa menggunakan kabel USB untuk ke laptop Windows. Nah, lalu selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengatur settingan di aplikasi Zoom-nya. Nah, yang pertama perlu kita atur adalah kita atur jenis video apa yang akan kita gunakan pada aplikasi Zoom kita. Di sini kita buka preferences atau di Windows mungkin setting ya. Nah, lalu di preferences atau setting ini kita buka tab video. Nah, lalu di tab video ini kita pilih kamera. Nah, disinilah kita pilih capture card kita sebagai source kameranya. Di sini Blackmagic Intensity Shuttle Thunderbolt. Nah, biasanya kalau standarnya dia akan menggunakan webcam sebagai settingan standarnya. Nah, di sini saya sudah ubah menjadi Blackmagic. Apabila kita lihat, nah di sini FaceTime HD kamera ini berarti webcam dari bawaan laptop ya. Di sini saya akan gunakan Blackmagic Intensity Shuttle. Di sini teman-teman mungkin lihat banyak banget ya Blackmagic Intensity Shuttle-nya. Sebenarnya ini hanya dari resolusinya saja. Kita perlu mencocokkan resolusinya, tapi ini lebih ke settingan capture card dengan switcher, nggak ada hubungan dengan zoom-nya. Jadi settingan apa yang digunakan pada capture card dan switchernya, settingan itu yang akan kita gunakan pada aplikasi Zoom. Di sini saya menggunakan resolusi 720p 50 fps yang satu ini. Nah, ini. Di sini teman-teman udah lihat ya kalau tampilan zoomnya sudah hasil dari tangkapan kamera. Di sini teman-teman bisa lihat kamera 1 dan kamera 2. Sekarang ini posisinya kamera 1. Nah, apabila kita ganti inputnya dari switcher, nah pindah ke kamera 2. Kita bisa juga menggunakan fader ini untuk efek transisinya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ganti cepat pun juga bisa. Jadi bisa sampai 6 kamera ya. Di sini ada gambar still, kita bisa simpan gambar. Nah, jadi begitu ya cara memasukkan multi kamera ke aplikasi Zoom. Nah, itu yang video. Lalu bagaimana dengan audionya? Sebenarnya kita bisa menggunakan langsung audio dari kamera, dari mikrofon kamera. Cuman entah kenapa aplikasi Zoom yang satu ini audio dari si capture card tidak terdetek. Ada kemungkinan besar kalau nggak bermasalah di capture card, kalau nggak bermasalah di aplikasi Zoom-nya. Bisa jadi capture card-nya tidak kompatibel dengan aplikasi Zoom. Karena saya sudah coba di OBS, saya hubungkan capture card ini dengan OBS, itu tidak ada masalah audionya. Jadi saya coba buka OBS. Nah, di sini saya coba di OBS, ini merupakan sinyal audio dari capture card-nya Blackmagic device. Nah, di sini.
Sementara ini mic dari mikrofon dari laptop ya. Nah, kalau yang ini, nah ini mic audio dari kamera. Nah, entah kenapa di aplikasi Zoom-nya audio dari capture card tidak terbaca. Jadi bagaimana solusinya? Di sini solusinya saya sudah menggunakan apa yang namanya USB sound adapter. Di sini teman-teman bisa lihat yang satu ini. Ini cukup murah harganya, nggak sampai 100.000. Nah, yang ini USB sound adapter. Lalu dari USB sound adapter ini saya hubungkan dengan mikrofon, eksternal mikrofon. Di sini saya menggunakan Rode Wireless Go. Ini transmitternya, lalu ini receivernya. Sebenarnya mic ini bisa langsung ke laptop kalau di laptopnya ada mikrofon input. Tapi kebetulan laptop saya yang satu ini tidak memiliki mikrofon input, makanya saya gunakan USB sound adapter ini. Nah, lalu settingannya di aplikasi Zoom, kita buka setting. Nah, di audio kita pilih mikrofonnya itu di USB PNP sound device. Kita tes sinyalnya ya, kita nyalakan dulu mic-nya. Lalu kita lihat, nah ini sinyalnya. Saya ngomong dari mic ini. Cek 1 2. Nah, teman-teman sebenarnya bisa juga menggunakan built-in mikrofon di laptop. Di sini bisa dipilih internal microphone. Cuman seperti yang kita tahu, kalau mic dari laptop pasti suaranya nggak terlalu bagus. Terutama suara ambient atau suara noise background itu pasti sangat terasa. Jadi mungkin kualitas audionya kurang bagus dan rentan feedback. Jadi lebih bagus kalau kita menggunakan external microphone seperti Rode Wireless Go ini. Nah, di sini ada pilihannya Blackmagic Intensity Shuttle ya dari capture card-nya. Tapi entah kenapa sinyalnya nggak mau masuk. Tidak ada sinyal, padahal di switcher audionya sudah masuk ya. Ini audio dari kamera. Di sini teman-teman bisa lihat ini audio dari kamera. Di layar monitor juga kelihatan sinyal audionya. Tapi entah kenapa di sini nggak bisa masuk. Jadi di sini saya gunakan USB sound device. USB sound device itu terhubung dengan external microphone. Nah, jadi dua hal ini saja ya yang perlu kita setting. Lalu perangkat yang kita butuhkan capture card, lalu switcher, lalu kamera. Jadi dari kamera masuk ke switcher, dari switcher kita kirim sinyal output videonya ke capture card. Dari capture card kita sambung ke laptop menggunakan kabel, kalau yang ini kabel Thunderbolt, bisa juga menggunakan kabel USB. Tergantung dari capture card yang kita punya. Sebenarnya ada satu alat lagi yang lebih praktis untuk kita gunakan live streaming dengan multi kamera seperti ini. Itu nama alatnya dari Blackmagic Atom Mini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, Atom Mini ini merupakan switcher langsung sekaligus merupakan capture card. Jadi ibaratnya dua alat ini digabung menjadi satu. Jadi input kamera langsung ke Atom Mini, dari Atom Mini langsung connect kabel USB ke laptop. Nanti di sini akan bisa kita pilih kameranya, yaitu Blackmagic Atom Mini. Blackmagic Atom Mini itu merupakan salah satu capture card yang paling murah yang saya temui yang memiliki kemampuan bisa 4 input. Jadi kita bisa live streaming menggunakan 4 kamera, langsung menggunakan satu alat saja. Jadi nggak perlu serumit ini ya instalasinya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya switcher video, mungkin teman-teman tinggal bisa beli capture card yang harganya murah. Itu banyak di pasaran, ada Avermedia, ada Elgato. Itu biasanya harganya rata-rata sekitar 2 jutaan sampai 3 jutaan. Atau bahkan yang merek-merek Cina itu mungkin bisa di bawah 2 juta, bisa 1 jutaan, atau mungkin bahkan di bawah 1 juta. Cuman kualitasnya pasti dipertanyakan. Kalau saya lebih rekomendasi produk dari Blackmagic ini, ataupun yang populer di kalangan gamer itu Avermedia sama Elgato ya. Dua itu cukup terkenal juga. Atau ada juga yang mereknya Aja. Itu lebih kurang di atas Blackmagic rating barangnya. Nah, setelah kita set seperti ini, kita coba tes ya. Kita coba tes live. Di sini settingannya sudah ya, teman-teman sudah lihat. Audio juga sudah masuk. Lalu kita coba new meeting. Nah, di sini sudah masuk. Di sini kita pilih join with computer audio ya, karena di sini USB sound device ini termasuk dari audio dari sistem komputer. Kita tes sinyalnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Tes. Berarti sinyal dari mic sudah masuk ya. Lalu kita akan coba tes live dengan HP ini. Nah, di sini sudah connect ya.
Cek. 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 Nah, audio masuk ya. Dari mic ini masuk ke aplikasi Zoom. Tes 1 2. 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 Nah, efek transisinya pun kelihatan di klien ya. Nah, tes. Oke guys, jadi lebih kurang begitu ya cara kita koneksikan multi kamera dengan aplikasi Zoom. Nah, apabila teman-teman ada butuh fasilitas atau aplikasi seperti ini, teman-teman bisa kontak ke saya ataupun ke Sari Musik. Jadi Sari Musik Padang juga menyediakan rental untuk multi kamera yang bisa dikonekkan ke aplikasi Zoom ini ya. Jadi teman-teman kalau pengen menghubunginya, nanti nomor kontaknya saya bakal cantumkan di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa kontak ke sana. Atau mungkin teman-teman pengen bikin sendiri dan agak bingung cara-caranya, mungkin bisa komentar di kolom di bawah kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang membingungkan, kalau ada yang kurang mengerti, bisa komen di kolom di bawah. Dan jangan lupa like-nya ke video ini ya. Terima kasih guys.